Profil Miljan Manhoef, pemain bola Stoke City keturunan Belanda Indonesia, segera gabung dengan skuad Garuda. Di tengah upaya terus-menerus untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia, nama Miljan Manhoef mulai mencuat sebagai salah satu pemain keturunan yang bisa diandalkan. Meski saat ini masih aktif memperkuat timnas Belanda di level usia muda, banyak fans sepak bola Indonesia yang berharap Manhoef mau dinaturalisasi dan membela Garuda di kancah internasional. Dengan pengalaman bermain di Eropa, terutama di Liga Belanda dan Liga Inggris, Miljan Manhoef dapat menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia. Siapa Miljan Manhoef? Miljan Manhoef adalah pesepak bola kelahiran Bamster, Belanda pada 2002. Manhoef memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Suriname. Sementara kakeknya dikabarkan adalah orang Indonesia. Pemain dengan tinggi 179 ini dikenal memiliki fleksibilitas posisi yang tinggi, dapat bermain sebagai penyerang, sayap kanan, sayap kiri, hingga bek kiri. Dengan kemampuan serba-bisanya ini, Manhoef bisa menjadi opsi menarik bagi pelatih manapun yang menanganinya. Karier sepak bola Miljan Manhoef dimulai sejak usia sangat muda. Ia mengasah bakatnya di beberapa akademi sepak bola di Belanda. Di Vitesse, Manhoef memperlihatkan perkembangan pesat, bergabung dengan tim kelompok umur sebelum akhirnya masuk ke tim senior. Miljan Manhoef juga telah resmi menjadi bagian dari tim senior Vitesse yang berlaga di Eredivisie, kasta tertinggi Liga Belanda. Di Vitesse, Manhoef menunjukkan penampilan yang cukup mengesankan. Penampilannya menarik perhatian klub-klub lain. Manhoef bergabung dengan Stoke City, klub kasta kedua Liga Inggris Championship. Selain karier klub yang gemilang, Miljan Manhoef juga memiliki pengalaman internasional bersama timnas Belanda kelompok umur. Meski sudah memperkuat timnas Belanda, Manhoef masih memiliki peluang untuk memilih tim nasional mana yang ingin ia bela di masa depan, termasuk kemungkinan bermain untuk timnas Indonesia. Manhoef dinaturalisasi, timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan pemain berkualitas yang sudah teruji di Eropa. Potensi yang dimiliki Miljan Manhoef sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Pengalaman dan skill yang ia dapatkan dari bermain di liga-liga top Eropa bisa ditularkan kepada pemain-pemain lokal, sehingga dapat meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia di kancah internasional. Kehadirannya diharapkan dapat menambah daya serang dan kreativitas permainan tim, serta membawa warna baru yang dapat memperkuat skuad Garuda. Keuntungan naturalisasi Miljan Manhoef. Pengalaman bermain di Eredivisie dan Championship Inggris tentunya membawa banyak keuntungan, baik dari segi teknis maupun mentalitas. Manhoef juga memiliki fleksibilitas posisi, sehingga dapat memberikan opsi taktik yang lebih banyak bagi pelatih Shin Tae-yong. Dengan kemampuan serba-bisanya, Manhoef bisa mengisi beberapa posisi yang mungkin dibutuhkan oleh tim, memberikan kedalaman skuad yang lebih baik. Tantangan dalam proses naturalisasi. Namun proses naturalisasi tentu tidak mudah dan memerlukan waktu. Selain persyaratan administratif, Manhoef juga perlu menunjukkan komitmen kuat untuk bermain bagi timnas Indonesia. Keputusan ini bukan hanya soal formalitas, tetapi juga kesiapan untuk menjadi bagian dari skuad Garuda dan berjuang bersama dalam kompetisi internasional. Mengingat pengalamannya yang luas di Eropa, Manhoef perlu memastikan bahwa ia dapat beradaptasi dengan baik dalam tim dan kultur sepak bola Indonesia. Selain oleh Romenyi, PSSI dikabarkan incar satu penyerang keturunan lainnya. Geliat PSSI untuk menaturalisasi beberapa pemain baru sepertinya sudah mulai terlihat. Setelah sebelumnya telah mengamankan penyerang muda, Jens Raven, yang akan diproses naturalisasinya. Kini PSSI juga dikabarkan kembali mendekati penyerang muda asal klub Belanda, FC Utrecht, yakni Ole Romenyi. Namun ternyata PSSI dikabarkan tidak hanya mendekati penyerang berusia 23 tahun tersebut. Salah satu pemain yang juga dikabarkan tengah didekati oleh PSSI adalah Miljan Manhoef. Menurut Roni Pangemanan atau Bung Ropan, PSSI dikabarkan akan menjadikan Miljan Manhoef sebagai salah satu target buruan selain Kevin Dix dan Ole Romenyi yang lebih diprioritaskan. Miljan Manhoef sendiri sejatinya bukanlah pemain yang berposisi sebagai penyerang murni. Dirinya sejatinya merupakan seorang winger yang juga bisa bermain di posisi fullback ataupun penyerang depan. Kemampuan ini mirip seperti yang dimiliki oleh salah satu pemain keturunan timnas Indonesia saat ini, yakni Ragnar Orotmangoen, yang juga bisa dimainkan sebagai penyerang kendati berposisi sebagai winger.
Milan Manhoef bisa panaskan persaingan di lini winger timnas. Jika rencana ini terrealisasikan, maka timnas Indonesia akan kembali memiliki pemain yang bermain di Liga Inggris selain nama Elkan Bagot dan Nathan Chuaon. Hadirnya nama Milan Manhoef sendiri juga diprediksi dapat memanaskan persaingan di sektor winger kanan timnas Indonesia. Sejauh ini timnas Indonesia hanya memiliki sedikit nama pemain yang kerap kali beroperasi di sektor winger kanan. Selain nama Witan Sulaiman, ada pula nama Egy Maulana Fikri dan Yakob Sayuri yang kerap mengisi posisi winger kanan timnas Indonesia saat ini. CAS rilis jadwal sidang sebulan ke depan, tidak ada agenda Maarten Paes, kapan bisa bela timnas Indonesia? Kejelasan status Maarten Paes sampai saat ini masih belum diketahui secara pasti. Belum lama ini PSSI menyebut kasus Paes akan dibawa ke pengadilan arbitrase olahraga. Namun sampai saat ini jadwal sidang Maarten Paes di CAS belum jelas. Pengadilan tersebut belum lama ini merilis jadwal sidang mereka dalam sebulan ke depan. Menariknya, tidak ada kasus Maarten Paes yang tercantum dalam jadwal sidang itu. Kiper FC Dallas itu tampaknya masih harus menunggu lama untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Padahal Maarten Paes sudah menjalani prosesi sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada April lalu. Maarten Paes memang memiliki kasus yang menarik. Paes tidak sama seperti pemain naturalisasi lain yang dilakukan oleh PSSI. PSSI perlu melakukan upaya ekstra pada kasus Maarten Paes. Sebab kiper berusia 26 tahun itu pernah memperkuat timnas Belanda AU21 pada usia 22 tahun. Menurut aturan FIFA, pemain tidak bisa pindah federasi jika hal itu terjadi. Namun dalam banyak kasus, perpindahan itu masih bisa dibenarkan setelah dibawa ke CAS. Belum jelasnya status Maarten Paes membuat Hernando Ari Sutaryadi masih menjadi kiper utama timnas Indonesia sampai saat ini. Di belakang Hernando ada Nado Argawinata dan Muhammad Adi Satrio. Namun belakangan performa Hernando Ari Sutaryadi cukup mengkhawatirkan, terutama kemampuannya dalam menguasai bola dengan kaki. Bukan hanya rumit, terkuak biaya sidang Maarten Paes di CAS bisa tembus 32 miliar. PSSI sedang mengusahakan agar Maarten Paes bisa bersyarat membela timnas Indonesia. Salah satu langkahnya adalah lewat jalur CAS. Hal ini karena Maarten Paes terbentur statuta FIFA terkait batasan umur. Di usianya yang sudah 22 tahun, ia ternyata sempat bermain untuk Belanda U21. Maka dari itu PSSI mengupayakan kasus Paes ini ke CAS agar kiper berusia 26 tahun ini bersyarat membela skuad Garuda. Belum lama ini pengamat sepak bola bernama Haris Pardede atau yang akrab disapa Bung Harpa mengungkapkan soal kasus Paes. Ia membeberkan ternyata biaya sidang di CAS ini sangat mahal, menembus 32 miliar. Adapun biaya tersebut belum termasuk lawyer, biaya akomodasi dan transportasi. Maka dari itu biaya yang dibutuhkan sangat tinggi. Adapun Erick Thohir juga mengatakan bahwa jalan Maarten Paes untuk bisa membela timnas Indonesia masih panjang. Namun PSSI akan fokus agar dirinya bersyarat membela skuad Garuda. Berat dapatkan Emil Audero, PSSI ungkap nasib naturalisasi Maarten Paes yang masih tersendat. PSSI mengisyaratkan sudah tidak lagi mengejar tenaga dari kiper milik Sampdoria, Emil Audero. Pasalnya, PSSI kini tengah berupaya menuntaskan naturalisasi penjaga gawang FC Dallas, Maarten Paes yang masih tersendat. Proses naturalisasi Maarten Paes harus dibawa ke pengadilan arbitrase olahraga karena terganjal aturan FIFA. Mantan pemain FC Utrecht itu ternyata pernah membela timnas U21 Belanda pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 yang saat itu usianya sudah memasuki 22 tahun. Sementara berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain, baik itu tim junior ataupun senior di pertandingan resmi. Sejauh ini PSSI terus menunggu jadwal sidang di CAS untuk menentukan nasib Paes. Dikatakan Arya Sinulinga, PSSI yakin Maarten Paes bisa segera membela timnas Indonesia. Kini Paes sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia usai menjalani sumpah kewarganegaraan pada akhir April lalu. Jika naturalisasi sudah tuntas, Paes berpeluang debut bersama timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia.
Rencananya babak tersebut mulai berlangsung pada 5 September hingga Juni 2025. Sementara drawing ronde ketiga dijadwalkan digelar pada 27 Juni di Kuala Lumpur, Malaysia.